Pemirsa, kembali lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Tadi Ustadz Asep Anom telah menjelaskan kepada kita mengenai pengertian dan juga tingkatan dari dosa. Lalu apa ya pemirsa akibatnya jika kita meremehkan dosa-dosa kecil? Ustazah Siti Luluk pada segmen 2 ini akan menjelaskannya kepada kita. Silahkan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Sama-sama kita hormati guru-guru kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Asep Anom, beserta Ustadz Solmed, juga Ustadz Sofyan, para Ustadz, Ustadzah, seluruh pemirsa TV One yang ada di Masjid Husnul Khotimah, Jati Asih, ya Bu, Bekasi, beserta pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah limpahan karunia-Nya. Salawat beserta salam semoga tetap tersanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah. Tadi di segmen pertama Kiai Haji Asep Anom sudah menjelaskan tingkatan dosa. Ada dosa kabir, dosa yang besar, dan ada dosa soghir, dosa yang kecil. Kalau dosa besar itu hukumannya sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Dosa kecil tidak dijelaskan secara jelas, tapi justru dosa kecil akan bisa berubah menjadi dosa besar dengan berbagai macam faktor. Kapan seseorang melakukan dosa kecil kemudian bisa berubah menjadi dosa besar? Sebagai hamba Allah tentunya kita berharap lahir dalam keadaan fitrah, pulangnya pun dalam keadaan fitrah. Karena Bapak Ibu semua kepingin merasakan kenikmatan bahagia dunia dan akhirat. Tapi yang namanya manusia tidak pernah terlepas dari yang namanya berbuat salah. Nah, dosa-dosa kecil ini yang kadang kita tidak sadari bisa berubah menjadi dosa besar dengan sebab satu, al-israr wal muwadobah. Dilakukan secara terus menerus dan menjadi kebiasaan. Jadi secara tertib terus menerus. Kalau seseorang berbuat maksiat terus menerus kemudian menjadi sebuah kebiasaan, itu nanti melahirkan sebuah dosa yang sangat besar. Contoh, orang pacaran. Pertama kali pacaran ngapain dulu? Kenalan. Habis kenalan pegang apa? Ibu tahu? Pegang tangan. Habis pegang tangan terus ngapain? Meluk. Habis meluk terus mencium. Habis mencium terus berbuat zina. Habis berbuat zina kemudian mengandung. Habis mengandung kemudian karena takut dosa akhirnya bayinya dibunuh sendiri. Awalnya dosa kecil dari memandang, kemudian karena dilakukan terus menerus bisa menjadi dosa besar. Nah, zaman sekarang itu sering dilakukan nih ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah punya keluarga. Jangan suka terlalu aktif di medsos, apalagi temannya yang bukan muhrim. Masa temannya mak-mak, bapak-bapak semua? Masa temannya bapak, mak-mak semua? Sehingga kadang awalnya sih judulnya reuni. Awalnya reuni ya Bu? Ketemu. Habis ketemu tukaran nomor HP. Habis tukar nomor HP, WA-an. Awalnya mah reuni bagus, silaturahim. Tapi karena dilakukan terus menerus bisa menjadi dosa besar. Akhirnya rumah tangga berantakan. Pertama kali diakibatkan dari reuni. La soghirota ma'al isror wala kabirota ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil apabila dilakukan secara terus menerus. Dan tidaklah disebut dosa besar apabila dia melakukan istighfar mohon ampun kepada Allah. Kalau orang berbuat dosa besar satu kali minta ampun langsung diampuni oleh Allah. Tapi kalau dia melakukan dosa kecil tapi terus menerus
Kita tidak tahu diampuni oleh Allah tidak, karena kematian itu dirahasiakan oleh Allah. Jadi yang terus-menerus berwujud dosa besar. Yang kedua, dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar apabila meremehkan dosa kecil tersebut. Ayyastaghfirad danba, yaitu menganggap kecil sebuah dosa. Makanya kan kata sebagian ulama ahli hikmah mengatakan la takhirud dunubah. Janganlah kamu meremehkan dosa-dosa asghar yang kecil. Fa innaha, karena sesungguhnya dosa kecil itu tatasya'abu, bisa bercabang-cabang menjadi dosa al-kibaru yang besar. Jangan meremehkan. Tadi awalnya kecil-kecil. Kecil-kecil apa? Nge-share sesuatu yang gak manfaat. Tapi karena ibu meremehkan sesuatu itu padahal itu biasa saja. Karena senantiasa meremehkan dosa kecil, kadang kita nge-share apapun yang menyinggung perasaan orang lain. Gara-gara niatnya tidak menyinggung, karena meremehkan jadi bertengkar gara-gara meremehkan dosa kecil. Ada seorang wanita yang dihukum oleh Allah dimasukkan neraka hanya gara-gara meremehkan dosa kecil, yaitu mengurung kucing sampai mati. Dikiranya sepele, padahal karena dia meremehkan dosa kecil itu bisa berubah menjadi dosa besar. Bagi kita semua, kalau kita merasa bahwa ini adalah sebuah dosa besar, maka di mata Allah itu dianggap kecil. Tapi kalau kita mengatakan ini adalah dosa yang sangat kecil, dilakukan yang tadi terus-menerus meremehkan juga, berakibat menjadi dosa yang besar. Ada seorang ahli ibadah, Bapak Ibu, beribadah, awalnya tukang maksiat, bermaksiat selama puluhan tahun, kemudian dia bertobat. Setelah tobat, dia melakukan semua amalan-amalan yang dilakukan Rasulullah. Dia terus puasa, dia menjalankan sholat 5 waktu, ditambah dengan yang sunnah. Kemudian dia terus menerus baca Al-Quran, menjadi ahli ibadah. Tapi kemudian ketika dia bersilaturahim kepada temannya, dia pergi ke seorang teman, dia disuguhin makan. Setelah disuguhin makan, pulangnya karena ada salah satu sisa makanan yang nyelip di gigi, diambil tusuk gigi di rumah temannya tadi. Maka suatu ketika temannya bermimpi, dimimpiin temannya yang sudah wafat tadi, dia wafat yang ngambil tusuk gigi. Setelah dimimpiin dikatakan, apa yang dilakukan oleh Tuhanmu terhadap engkau? Ternyata saya tertahan, tidak jadi masuk surga gara-gara mengambil tusuk gigi yang bukan milik kita. Tuh. Sepele kan? Kadang ibu-ibu kalau jalan-jalan lari pagi, pulangnya bawa daun salam, daun singkong. Tahu punya siapa, diambil semua. Ya, kadang ngomong sendiri, ibu bapak minta daun singkong, ibu jawab sendiri, iya ambil. 2, meremehkan. Yang ketiga, dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar apabila dia merasa bangga menceritakan dosa yang dilakukan. Zaman sekarang gak aneh. Dia bangga cerita sama temannya. Tahu gak, pacar saya dulu waktu muda 27. Bangga kan? Bangga. Kamu tahu gak, setiap saya judi selalu menang. Gak ada orang kayak saya. Saya kalau judi menang, semuanya kalah. Bangga kan? Nah ini termasuk adalah salah satu ciri dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar. Yang keempat, dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar apabila dilakukan oleh orang alim. Siapa Bapak Ibu orang alim? Orang alim adalah al-alimu man amila bi ilmihi. Orang alim itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi kalau yang berbuat dosa itu orang jahil, tahu jahil, orang yang nggak ngaji, orang yang nggak ngerti. Makanya kan kalau orang nggak ngerti nggak dosa. Kenapa kamu dari tadi sholatnya ngadep ngalor? Tahu ngalor? Sholatnya ngadep ke utara. Karena dia nggak tahu, keder nggak dosa. Tapi kalau dia tahu tetap melakukan sholat ngadep ke utara, dia dosa. Lah ini orang alim. Mengajarkan ilmu, ini nggak boleh, ini boleh, ini dilarang, ini harus dilakukan. Tapi orang alim itu melakukan dosa seperti itu, maka akan diikuti oleh semuanya, menjadikan dosa kecil berubah menjadi dosa besar. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Lulu. Ini persis sekali apa yang di hadapan kita semuanya. Ini mama pada ketawa kenceng banget ya. Apalagi waktu diajak ngambil daun salam tadi ya Bu ya.
Baik, hati-hati, jangan remehkan dosa kecil yang itu ternyata bisa menjadi dosa besar. Nah, bahayanya ketika kita meremehkan dosa kecil, nanti insya Allah selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Solmed. Nah, kami sekali lagi akan mengajak Anda pemirsa, khususnya adik-adik dari SMA, Alia, Santriwan, Santriwati, untuk tingkat Alia atau SMA, bisa mendaftar untuk program atau segmen Dai Muda Pilihanku. Nah, kami akan tampilkan di layar kaca kami, scan barcode kami, atau bisa daftar melalui damaiindonesiaku.id. Nah, ini sudah kami tampilkan di layar kaca, Anda bisa langsung scan barcode kami, otomatis Anda langsung bisa terdaftar untuk mengikuti lomba di segmen Dai Muda Pilihanku. Nah, pemirsa, Damai Indonesiaku akan kembali usai jeda sesaat lagi. Yang dipersembahkan oleh Sang Wadimor tentu sarung kita.